Ya itu mungkin sekilas ya. Kemudian surah At-Takatsur artinya apa? At-Takatsur Alhaakumut takatsur ya, bermegah-megahan ya, atau menyombongkan harta atau apapun yang dirasa itu bisa meningkatkan derajat di hadapan manusia ya. Kita murojaah dulu. Kita baca bersama-sama surah At-Takatsur dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ya. Seperti biasa ya, kita talkinkan kayak mau meninggal ya, ditalkin ya. Ditalkin itu saya membaca, kemudian bapak-bapak mendengarkan dan mengulangi ya. Jadi ditalkinkan. Jadi metodenya itu ada banyak, ada ditalkinkan itu bagi misalkan peserta didik yang baru belajar baca, itu ditalkinkan ya. Tapi kalau udah bisa baca ya suruh ngapalin sendiri, ya nggak usah ditalkin. Baik, kita perhatikan ayat yang ke-6. La tarawunnal jahim. Silakan. La tarawunnal jahim. Ya, di situ ada dengung, ada gunnah. Di mana? Nun bertasydid. La tarawunna, begitu. Jadi tahan dulu. La tarawunnal jahim. Silakan. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Baik, di ayat yang ke-7 ada berapa gunnahnya? 3. Wah, ada 2 apa ada 3? Ada perbedaan pendapat di kalangan orang biasa ya. Baik, coba sudah tidak perlu berteman. Jangan bertengkar ya. Baik. Yang pertama di mim bertasydid. Summa. Coba 1, 2, 3. Summa. Yang kedua nun bertasydid. La tarawunnaha. La tarawunnaha. Yang ketiga ada yang ketiga ya. Yang terakhir tapi gunnahnya sedikit ya. Ini biar yang jawab 3 nggak salah-salah banget maksudnya, biar ada benarnya sedikit. Ainal yaqin. Nah, coba 1, 2, 3. Ainal yaqin. An di akhir itu gunnah juga ya, tapi gunnahnya sedikit kan biar enggak salah banget gitu ya. Intinya kalau ada huruf mim atau nun
itu sudah pasti ada gunnahnya. Cuman gunnahnya bertingkat-tingkat. Gunnah yang paling tinggi tingkatannya itu yang bertasydid ya. Di bawahnya bertasydid, nun yang sukun. Yakin. Nah, itu gunnah sedikit ya. Kalau nun berharokat atau mim harokat gunnahnya ada apa tidak? Ada. Tapi tingkatannya lebih sedikit lagi. Ada an-nya sedikit. Nah itu ada gunnahnya sedikit, tapi sedikit banget ya. Baik ya, kita ulangi. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ayat yang terakhir, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, hati-hati di anin na'im. Yo, 1, 2, 3. Anin na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Iya ya, Masya Allah, sudah bagus bacaannya. Sekarang kita tadabbur ya, kita fahami apa sih ini maksud ayat ini ya, biar kita faham. Kita dari ayat yang pertama lagi ya, mungkin masih ingat, kita review dulu. Alhaakumut takatsur, artinya alhaakum, telah melalaikan kamu ya. At-takatsur, bermegah-megahan. Jadi bermegah-megahan telah melalaikan kamu ya. Dari pagi kita bekerja, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Nggak kerasa udah tua, nggak kerasa udah sakaratul maut, tapi kita lalai ya, kita lupa untuk beribadah, lalai kita karena kita sibuk dengan kehidupan dunia dan kita lupa dengan kehidupan akhirat ya. Boleh kita mencari kehidupan dunia ya, bahkan wajib ya, karena kita hidup di dunia. Tapi jangan lupa untuk mencari bekal di akhirat. Jangan lalai ya. Sampai kapan kita akan lalai? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke dalam kubur. Ya, itu tadi. Ya. Ketika sakaratul maut kita meninggal baru kita selesai lalainya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Ini peringatan bagi kita. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak dia akan mengetahui ya. Mengetahui apa ini? Akibat daripada perbuatan lalai ya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak ya, kelak kamu akan mengetahui. Ini penegasan. Jadi di dalam Al-Quran kalau ada ayat yang diulang-ulang, berarti itu merupakan penegasan. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak ya, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti ya. Ilmal yakin,
Kemarin kita sudah belajar ya. Ada 3 ya. Ada ilmal yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Apa bedanya? Masih ingat? Kalau ilmal yaqin ini kita mengetahui, kita yakin ya berdasarkan apa yang kita dengar. Ya, berdasarkan apa yang kita terima. Namun kita belum melihat. Ya. Contohnya adalah surga dan neraka. Kita yakin. Dari mana kita yakin? Kita dengar dari Al-Quran. Kita ketahui daripada Al-Quran dan hadis. Tapi apakah kita sudah melihat itu surga dan neraka? Belum. Mau lihat Pak? Mangga duluan ya, saya mau nanti aja. Yang kedua, ainul yakin ya. Kita meyakini karena kita sudah melihatnya secara langsung. Kapan kita melihat langsung? Nanti di dalam kubur. Kita akan diperlihatkan nih tempat kita di surga, nih tempat kita di neraka. Ya, kita akan diperlihatkan langsung. Yang ketiga, haqqul yakin. Nah, itu kita sudah betul-betul mengalami, ya, sudah masuk ke dalam surga atau sudah masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini ilmal yakin ya. Kemudian la tarawunnal jahim. Niscaya kamu akan melihat apa jahim? Neraka jahim. Bagi siapa neraka ini? Bagi kita kembali lagi ke ayat yang pertama korelasinya, ya. Bagi orang-orang yang lalai, orang yang lupa mengingat Allah. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma kemudian latarawunnaha kamu benar-benar akan melihat 'ainal yaqin dengan mata kepala sendiri. Kita akan benar-benar melihat ya neraka jahim. Ya, melihat balasannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma kemudian latus'alunna ya, asal katanya sa'ala ya. Benar-benar kamu itu akan ditanya ya. Kita semuanya akan ditanya. Yauma idzin pada hari itu, hari kiamat maksudnya, hari pembalasan. 'Anin na'im ya, tentang nikmat yang telah kita lalaikan ya. Jadi kelak di akhirat kita akan ditanya, digunakan untuk apa nikmatnya? Untuk ibadah atau untuk maksiat ya. Nah, jadi seperti itu ya kandungan surah At-Takatsur. Di dalamnya peringatan bagi kita untuk tidak lalai. Kenapa? Karena balasannya adalah neraka jahim. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini ada korelasinya juga dengan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun di juz 28. Ada korelasinya karena sama-sama ada kata alhaakum ya, ada kata-kata alhaakum. Nah, ini ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan kepada Allah bagi kita orang yang beriman. La tulhikum, ini asal katanya sama dengan alhaakum ya. La tulhikum, janganlah kita lalai, amwalukum, karena harta kita, wala auladukum, dan karena anak-anak kita ya. An dzikrillah, daripada mengingat Allah.
Jadi kalau terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kita dari mengingat Allah. Kalau tadi alhaakumut takatsur itu umum, baik untuk orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Ya. Kalau ini dikhususkan untuk orang yang beriman. Kemudian wa may yaf'al, maka dan barang siapa yang melakukannya hal tersebut, dzalik wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang apa? Khasirun. Innal insana lafi khusr. Nah, khusr khasirun asal katanya sama. Khusr khasirun apa? Innal insana lafi khusr, sesungguhnya orang-orang, innal insana, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nah, iya. Rugi. Maka mereka itulah termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Ya, ini penguatannya di dalam surah Al-Munafiqun, korelasinya ya dengan surah At-Takatsur. Kenapa bisa rugi? Karena modal waktu kita, usia kita sudah kita lalaikan. Nah, ini juga korelasinya dengan surat yang berikutnya, yaitu surah Al-Asr. Ini korelasi, makanya Al-Quran itu saling berhubungan ya. Antara At-Takatsur dengan Al-Asr itu juga saling berhubungan. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa kita mengingat Allah ya di tengah-tengah aktivitas bekerja kita, aktivitas dunia kita ya. Baik, cukup ya. Insyaallah itu sedikit tadabbur tentang surah At-Takatsur ya. Alhamdulillah sudah selesai ya. Dan kita akan masuk di pekan berikutnya ke surah Al-Qari'ah ya, ke surah Al-Qari'ah.